Saudara, akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita banyak orang mengalami depresi dan bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan ada 7 kebiasaan yang bisa bikin kita rentan terhadap depresi. Sebelum saya melanjutkan sharing saya mengenai 7 kebiasaan itu, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe, dan jangan lupa men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda agar mereka mendapatkan tips untuk terus mengelola kehidupan emosi menjadi lebih positif. 7 kebiasaan yang bisa membuat kita rentan terhadap depresi. Yang pertama adalah kebiasaan tidak menjaga diri. Yang dimaksud adalah jarang olahraga, pola makan yang tidak sehat, dan sering menghabiskan waktu untuk rebahan. Rebahan yang dilakukan seharian dan terlalu sering membuat perasaan ini menjadi tidak enak. Dan ketika itu dilakukan secara terus-menerus, saudara, itu bisa membuat Anda depresi. Kebiasaan yang kedua adalah sering makan junk food atau makanan siap saji. Siapa sih yang tidak suka ngemil junk food? Pasti itu enak, apalagi ketika kita melakukan sambil nonton film. Tetapi saudara, sering makan makanan junk food atau siap saji bisa membuat perasaan seseorang menjadi sedih. Sebuah laporan yang disampaikan oleh The American Journal of Clinical Nutrition mengatakan, semakin sehat pola makan seseorang, semakin rendah resiko rentan depresi. Itu artinya sebaliknya. Semakin sehat pola makan seseorang, semakin kuat emosinya. Kebiasaan yang ketiga, terlalu sering menyendiri. Memang ada ungkapan me time. Waktu kesendirian itu memang kadang-kadang sangat kita butuhkan dan itu baik untuk melakukan refleksi. Tetapi terlalu sering melakukan tindakan menyendiri itu sangat amat berbahaya. Mengapa? Karena orang lalu akan menikmati dirinya, merasakan keadaan-keadaan yang tidak nyaman menguasai dirinya. Maka solusinya berhubunganlah dengan banyak orang. Memberikan senyum kepada orang lain itu adalah sesuatu tindakan yang menyehatkan. Senyumlah kepada anggota keluarga Anda. Kebiasaan yang keempat adalah sering melakukan banyak hal secara bersamaan. Orang menyebut multitasking. Ada orang yang nonton TV, di depannya ada laptop, di sampingnya ada smartphone atau handphone. 3 hal dia lakukan secara bersamaan dan itu sangat tidak sehat. Bisa membuat orang secara emosi mudah sekali terganggu. Bahkan ada orang yang melakukan ketiga-tiganya itu secara bersamaan dalam waktu yang sama dan secara terus-menerus. Banyak anak-anak remaja, anak-anak kita melakukan hal ini. Dan maka mereka menjadi orang yang antisosial. Nah, kalau anak Anda ingin menikmati media sosial, lakukanlah itu paling tidak 1 saja. Jika di depannya ada laptop, ya sudah, gunakan laptop itu. Atau smartphone, ya sudah smartphone. Dan jangan melakukan ketiga hal itu dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kelima, saudara, Yang kelima adalah banyak kumpul dengan orang-orang negatif.
Ini sangat amat jelas. Orang negatif itu banyak mengeluh, suka mengkritik. Semakin sering kita berkumpul dengan orang-orang negatif, maka emosi kita pun menjadi negatif. Karena itu solusinya adalah banyaklah Anda bergabung dengan hal yang positif. Banyaklah Anda mengkonsumsi hal-hal yang positif, seperti misalkan video saya ini. Nah, itu. Dan yang keenam adalah nggak punya waktu menyatu dengan alam. Hidup di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, kota-kota besar yang hiruk pikuk aktivitas sehari-hari begitu padat, membuat orang mengalami rentan terhadap depresi, saudara. Karena itu sesekali Anda harus melakukan, misalkan pergi ke taman kota, menikmati alam, atau di rumah, di kantor diberi pot bunga, sehingga suasana menjadi lebih menarik. Dan yang ketujuh adalah begadang. Saat ini begitu banyak anak-anak mempunyai pola waktu tidur yang berubah. Banyak waktu, banyak anak melakukan begadang, dan ini sangat tidak sehat. Ada pepatah yang mengatakan, tidur lebih awal, bangun lebih awal, membuat Anda menjadi sehat, kaya, dan bijaksana. Pepatah ini sangat amatlah benar. Dan dari sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Cognitive Journal Therapy mengatakan bahwa orang yang tidur lebih awal, bangun lebih awal, mempunyai pikiran yang positif. Dia sangat optimis di dalam hidupnya. Itulah 7 kebiasaan yang bisa kita cermati dan kita hindari agar hidup kita, emosi kita terus positif, agar kita tidak rentan terhadap depresi. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih. Sukses untuk Anda.